Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ali Zainal Abidin dari Bina Nusantara University. Jadi di sini lokasi saya lagi di Bali nih. Saya mau membuat podcast sama kenalan saya, di mana kenalan saya ini sudah memiliki rekor di Jepang selama 6 tahun. Nah, di Jepang itu dia mengalami berbagai macam pengalaman, contohnya seperti dia melihat banyak sekali transportasi yang sudah tidak menggunakan transportasi konvensional lagi. Di sana seperti kereta api, seperti mobil dan sebagainya, mereka sudah menggunakan transportasi listrik. Karena asal kita tahu emang Jepang itu merupakan negara workers, negara di mana orang-orang yang memiliki semangat kerja yang sangat luar biasa. Nah, jadi tema yang saya akan ungkit di sini adalah gimana sih kegiatan di Jepang itu, kok bisa di Jepang itu mereka menggunakan atau mengimplementasikan transportasi listrik, sementara di negara kita sendiri masih mengalami keterlambatan dalam pengaplikasian tersebut. Sebelum kita mulai, kita akan melakukan berbagai macam bincang-bincang ringan, baru kita langsung menuju ke pertanyaan. Langsung saja kita check it out. Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Ali Zainal Abidin dari Bina Nusantara University. Jadi di sini saya sedang bersama Bang Rido nih. Asal kalian tahu, Bang Rido ini adalah seorang pengamat, di mana dia mengamati beberapa sejenis sektor ekonomi di Indonesia, dan salah satunya adalah dia juga senang juga mengamati bagaimana ketersediaan atau kelayakan energi listrik ini, contohnya seperti transportasi, PLTS, dan lain sebagainya. Langsung saja kita langsung berbincang-bincang dengan Bang Rido. Bang Rido sehat? Sehat, sehat sekali. Sehat ya. Gimana di Bali? Udah lama apa? Sudah lama, 2002 sudah di sini. Terus ya melihat undangan untuk bikin podcast ini kok kayaknya menarik sekali ya. Apa temanya tadi? Temanya tadi tentang pembaharuan listrik. Jadi mengganti contoh energi-energi yang sudah lama seperti fosil, seperti PLTU, tapi kita menggunakan pembaruan energi seperti alternatif energi seperti energi mobil listrik, transportasi listrik, PLTS dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan-pertanyaan nih Bang Rido. Bang Rido pernah nggak sih menggunain kayak transportasi listrik, contohnya nih mobil listrik, kalau nggak yang baru di Bali nih bis listrik, kalau sekitar minggu lalu pernah ngerasain atau secara langsung atau? Kalau yang di Bali sendiri sih belum pernah. Sebenarnya kan saya 2011 balik dari Jepang ke Indonesia. Kalau di sana itu penggunaan transportasi berbasis listrik itu sudah hal yang lumrah, sudah sejak berapa belas tahun yang lalu sudah ada. Ya, kalau diimplementasikan akhirnya di Indonesia juga mengadopsi apa yang ada di luar. Indonesia sudah mulai pakai bis listrik, di Bali tempat yang baru mobil listrik sudah mulai diperjualbelikan. Wah, ini udah siap. Jadi untuk komparasi di Jepang itu udah pada menggunakan listrikan semua ya? Utamanya kereta sudah sejak sekian puluh tahun sudah listrik. Jadi Bang Rido pernah nyobain keretanya langsung tuh? Ya, kalau kereta kan di Indonesia juga sudah ada sebenarnya ya. Cuma pengembangan dari hanya awalnya kereta, lalu ke sepeda, sepeda motor, mobil listrik, karena sudah lumrah malah menggunakan kereta listrik atau mobil listrik atau sepeda listrik itu sudah hal yang keseharian, bukan hal yang wah lagi. Di Indonesia ini baru kelihatannya masih ada pertimbangan bisnis yang diarahkan agar semua orang masih pakai mobil dengan bahan bakar minyak ya. Jadi menurut Bang Rido nih, kalau seumpama kebijakan negara mewajibkan seluruh kendaraan baik proses untuk menggunakan transportasi listrik, itu kira-kira dalam estimasi waktu untuk implementasi berapa lama Bang Rido? Kalau misalnya kita bercontoh atau berkaca dari Jepang ya, itu kira-kira berapa lama Indonesia dapat mengimplementasikan hal tersebut? Pemerintah itu sebenarnya sudah ngasih seperti instruksi ya pemerintah provinsi menggunakan atau menggantikan bis-bis yang sudah ada. Jadi ada Transabagita yang awalnya di bahan bakar minyak itu sepertinya sudah mulai dibuat rata menggunakan bahan bakar listrik. Entah itu kapan sampai kapan. Cuma kalau sampai kapan estimasi seluruh Indonesia sudah bisa implementasikan bahan bakar listrik, bahan bakar minyak itu digantikan dengan
menggunakan listrik itu sepertinya masih jauh sekali kita. Kenapa begitu ya? Karena masih banyak kepentingan, masih banyak kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih itu. Sepertinya masih lama sekali. Ya, semuanya harus dimulai Tapi Bang Rido setuju kan kalau misalnya itu lagi? Soalnya kita bisa melihat dengan ketersediaan sumber daya alam yang semakin menipis, bagi dengan kita menggunakan PLTU atau fosil dan lain sebagainya itu sepertinya tidak lama lagi akan tidak memadai, karena sejenis seperti itu merupakan barang-barang yang ketika suatu satu akan mengalami kelangkaan. Kita berada terus terhadap hal tersebut. Iya. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya Bang Rido, kalau misalnya nih kalau Bang Rido di Jepang itu ngelihat kayak banyak sekali orang-orang yang emang tipenya itu pekerja, jadi inovatif sekali negaranya. Dengan porsi yang dimana kalau di daerah Jepang itu emang untuk kendaraan, jumlah kita fokus ke jumlah kendaraan yang di Jepang dan jumlah kendaraan di Indonesia. Itu untuk transportasi itu lebih aktif mana? Kalau di sana ini kan semua orang, walaupun dia produsen mobil ya, hampir semua orang selalu mengandalkan transportasi publik. Itu hal positifnya. Jadi yang paling dominan digunakan itu adalah kereta konvensional atau bawah tanah. Semuanya menggunakan listrik ya. Jadi walaupun mereka adalah produsen mobil terbesar di dunia, Jepang itu punya berbagai merek, ada Toyota, Suzuki, Mitsubishi dan lain-lain, tapi penggunaan di dalam negeri sendiri sangat tinggi. Begitu. Jadi semua orang lebih mengandalkan, hampir semua, tidak semua orang mengandalkan transportasi publik, utamanya kereta listrik. Baik yang konvensional di atas atau yang di subway. Terus satu lagi Bang Rido, soal sustainable, kan Jepang udah sustainable nih, dia udah bisa nge-handle orang-orangnya sendiri supaya mereka menggunakan transportasi listrik. Kebijakan pemerintah di sana bagaimana sih Bang Rido? Menghindarkan mereka untuk membeli mobil dengan meningkatkan pajak. Lalu biaya Itu parkir. pajak untuk mobil, seluruh mobil. Kalau pembelian mobil bekas memang murah di sana, tapi untuk pembelian pajak tahunan, pembelian mobil baru, udah itu tempat parkir, itu lahan parkir di sana gila harganya. Dihitung per jam biasanya 14.000 per jam. Gitu. Jadi secara nggak langsung itu ngebuat orang supaya pakai transportasi publik. Transportasi publik di sana itu sangat mudah dijangkau karena setiap sekian ratus atau sekian kilometer, sekian ratus meter itu sudah ada subway atau stasiun-stasiun konvensional, dan sekian kilo sudah ada pintu-pintu yang memudahkan orang untuk akses ke subway, penyeberangan dan lain-lain. Jadi tidak ada alasan untuk susah mencari kereta api. Mencari kereta listrik itu sangat-sangat naik sekali. Jadi pemerintah emang sesuai dengan saat dia menekan orang-orang untuk menggunakan transportasi publik, ya semua fasilitasnya juga sudah memadai, semua infrastrukturnya sudah lengkap. Ya, itu yang kita mencoba untuk mengimitasi apa yang terjadi di negara Jepang, di mana negara tersebut adalah salah satu negara yang mengalami kemajuan yang pesat, dan tipikal orang-orang di sana adalah tipikal workers people, itu di sana melakukan kerja, benar-benar fokus untuk kerja. Nah, kita memiliki banyak contoh seperti di daerah Cina yang udah melakukan sustainable dalam pengadaan energinya, pembaruan energinya. Jepang yang sudah mulai menekan orang-orangnya untuk menggunakan public transportation dan lain sebagainya. Ini adalah Bang Rido yang sudah 6 tahun di Jepang, dan kita melakukan diskusi di sini sepertinya untuk mengetahui gimana sih kondisi di sana, gimana sih transportasi, gimana sih kondisi negara dengan sistem transportasi yang udah terbarukannya gitu. Jadi Bang Rido, pertanyaan terakhir nih, ada nggak sih kesan atau pesan untuk transportasi di Indonesia ke depannya gimana? Apakah kita menggunakan metode yang sama di mana kita masih menggunakan secara konvensional, atau kita harus pelan-pelan merangkak maju ke depan menggunakan energi listrik yang terbarukan tersebut atau EBT? Gimana menurut Bang Rido? Semua hal itu dimulai dari perseorangan. Jadi semua program pemerintah itu akan bisa sukses, akan bisa maju kalau orang itu punya kesadaran. Jadi sambil kita menunggu
bagaimana pemerintah memfasilitasi rakyatnya untuk bisa menggunakan transportasi publik, ya dimulai dari diri sendiri, jadi mulai bisa beralih dari mobil atau kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak ke kendaraan yang berkekuatan listrik atau bertenaga listrik. Jadi dimulai dari diri sendiri. Oke, baik. Jadi berikut adalah hasil diskusi saya dengan Bang Rido. Jadi intinya tema dari diskusi ini adalah bagaimana kita dapat mengetahui kondisi negara yang maju dengan kondisi perekonomiannya serta kondisi pembaharuan energinya, dan kita dapat mengambil pengalaman pribadi Bang Rido di sana tentang kesehariannya di bagian transportasi di Jepang. Beliau udah 6 tahun di Jepang, dan hasil diskusinya semoga bermanfaat untuk kita semua ke depannya, terutama untuk negara Indonesia ini. Cukup sekian, terima kasih banyak Bang Rido. Sehat selalu Bang Rido. Sampai jumpa lain kali. Terima kasih banyak.